Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar baik bagi timnas Argentina, di mana Cristiano Ronaldo siap jadi cadangan demi Portugal di Piala Dunia. Tim di atas ego. Gimana nih menurut lo, Sen? Itu adalah kata-kata yang keluar dari fansnya Bang Dodo. Jika sekarang Bang Dodo lebih mengutamakan tim daripada egonya sendiri. Betul. Ya, kalau seperti itu, ya mending jangan ikut Piala Dunia ya. Ya, kalau menurut gue mah nggak apa-apa tetap masuk Piala Dunia karena ini memang jadi kabar baik untuk timnas Argentina, timnas Prancis, timnas Spanyol, dan semua timnas yang ikut Piala Dunia, Sen. Tapi kebanyakan dari fans Portugal sendiri, kalau nggak ada Ronaldo itu Portugal nggak akan juara katanya. Kalau harus ada Ronaldo. Oh, harus kalau mau ada juara. justru. Karena mereka menganggap Ronaldo itu bukan pemain terbaik mereka. Kenapa? Siapa Tapi yang jimat. Oh, jimatnya. Jadi kodamnya Portugal. Oh, makanya ibaratnya at least nggak apa-apa lah di bench tapi itu bawa aura Jadi positif kan, ya. Waktu final AFCON, Iya. kodamnya kan ada di handuk kiper. Iya. Nah, kalau Portugal, kodamnya itu Ronaldo di bench, harus ada di stadion gitu. Iya. Harus ada. Itu sebenarnya fungsi dari Ronaldo di Piala Dunia 2026. Wow, berarti dia ngasih nge-cheers timnya ya di pinggir lapangan. Jadi kan selama Ronaldo udah 5 kali ikut edisi Piala Dunia dan dia itu cuma mencetak 6 gol ya. Iya, itu 6 gol atau 5 gol ya. 5 kalau nggak salah sih. Dari seluruh Piala Dunia kan gitu. Dalam artian Portugal itu sudah berpikir, waduh, Ronaldo itu kalau ada di lapangan masuk ke starting, udah 5 kali edisi Piala Dunia kita gagal. Iya, betul. Kita coba geser dari lapangan ke bench dulu gitu mungkin. Oh, tapi berarti mending ya ibaratnya supporter tim nasional Portugal masih baik, Sen, nggak kayak timnas Brazil ke Neymar. Betul. At least ibaratnya meskipun tidak diharapkan untuk bermain karena mungkin secara usia ya udah nggak compare lagi kan sama pemain muda. Yang penting menghargai legend, dia tetap ikut, tetap diajak meskipun harus duduk di bangku cadangan. Iya. Karena fans Portugal itu berpikir kalau misalkan Ronaldo tidak ikuti Piala Dunia 2026, bahan debat mereka habis. Iya ya, bisa jadi ya. Iya, jadi mereka itu tidak bisa mengcounter argumen-argumen yang menyangkut perdebatan Piala Dunia. Gitu. Iya. Karena ya apalagi nanti 2026 pasti ya semua berita sepak bola itu ya di Piala Dunia ngeberitainnya kan gitu. Kan selama 5 tahun terakhir fansnya Bang Dodo ya, terkhususnya kalau Portugal kan belum tentu karena Portugal juga tidak semuanya tidak semuanya kan, betul gitu. Ada dua khususnya fansnya Ronaldo di 5 tahun terakhir kan mereka merana tersiksa gitu dengan apa itu Pildun, itu Pildun. Tapi apa jangan-jangan sebaliknya, Sen? Jangan-jangan seperti ini. Kenapa dari Cristiano Ronaldo sendiri kan ini statement dari Bang Dodo langsung ya bahwa dia itu nggak apa-apa jadi pemain cadangan. Yang penting itu kan untuk kebaikan tim. Yang bukan penting statement sih, dia ngomong ke pelatih. Iya betul, dia ngomong ke pelatih. Nggak apa-apa lah yang cadangan juga. Iya, yang penting diajak gitu kan ibaratnya. Tapi kata gue mah ini ada sebuah ketakutan, Sen. Baik itu dari Cristiano Ronaldo maupun dari fansnya. Ketakutannya begini, seperti yang lu bilang tadi, 5 edisi Piala Dunia dia selalu ada, dia selalu main. Tetapi kan hasilnya apa kan? Nembus ke final aja kan belum pernah kan? Ya, semifinal aja pernah. Pernah waktu mana kok kan? 2019 ya? 2009, 2006 ya? Pokoknya pernah lah ya. Awal banget Ronaldo debut. Iya, itu masih itu karena masih ada Figo, masih ada pemain Deco. Iya, baru debut, jarang dimainin. Iya, betul. Itu karena masih ada legend lain. Jadi ketakutannya seperti ini, Sen. Takutnya gitu ya, seperti yang kita tahu ini bukan rahasia umum ya, performa timnas Portugal sekarang ini kan gacor banget. Kita kayak ngelihat PSG ibaratnya versi negara gitu kan, kalau dari sisi permainan. Nah ini kan performa lagi oke, ibaratnya bisa dibilang kandidat kuat untuk menjuarai Piala Dunia nih, Sen. Nah takutnya dari Bang Dodo sama fansnya, takutnya anjir 5 tahun gak dapat juara, nanti begitu Bang Dodo gak ikut dan ternyata juara, wah itu bakal jadi bahan hinaan, Sen. Tuh kata gue juga, Portugal itu juaranya kalau nggak ada Ronaldo. Itu kan jadi ketakutan dari sisi Bang Dodo sehingga dia ngotot tetap main meskipun di bangku cadangan. Iya, jadi ada yang berpikir kalau Ronaldo itu jimat ya, tapi ternyata itu teluh. Nah bisa jadi nanti jadi aura negatif juga. Jadi gini, Messi dapat trofi
internasional yang resmi untuk Argentina ketika dia meninggalkan Barcelona. Betul. Gitu. Jadi Barcelonanya yang apes nih, bawa apes. Betul. Mungkin Portugal fans Ronaldo itu tahu jika Portugal tidak menjuarai Piala Dunia gara-gara idola gue. Iya, gitu. Ibaratnya kayak aura juaranya nggak ada gitu, terhalang sama kehadiran Bang Dodo. Udah, sekarang 2026 ikut dulu Piala Dunia. Nah, misalkan ini Bang Ronaldo kalah, Portugal kalah lagi nggak juara Pildun, tapi di edisi 2030 juara. Jadi mereka tuh ada waktu sampai 2030 untuk tidak dihujat kan. Iya, bisa jadi. Nah, ada kemungkinan yang unik lagi nih, Sen. Kemungkinan begini. Kan dia kan nggak apa-apa di bangku cadangan, dan ternyata di bangku cadangan terus nih, nggak dapat menit bermain sama sekali. Dan akhirnya misal Portugal itu kalah di semifinal. Nah, tuh kan coba mainin gue. Pasti bisa nembus final. Jadi ibaratnya setiap coba mainin gue. Nah, ini dia pasti nggak ke semifinal. Sampai ke fase grup aja udah gugur ya kan, ibaratnya kan. Emang bener sih. Tapi ini kan ya, kalau kita cermati ya, ketika juara Europe ya, ketika Piala Eropa itu kan karena Bang Dodo ditarik dulu cedera. Makanya kan itulah syarat Portugal mendapatkan trofi. Karena Ronaldo nggak ada di lapangan. Kalau Ronaldo tetap ada di lapangan, mungkin ceritanya akan berbeda, Sen. Cuma mungkin karena dari sekarang kan Portugal itu memiliki banyak sekali pemain yang sudah menjadi bintang lah, seperti Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, dan juga yang lain-lain. Banyak. Mungkin sekarang tuh di locker room suara Ronaldo itu udah kalah. Bisa jadi. Jadi sampai dia memohon seperti ini, nggak apa-apa lah, gue cadangan juga gitu. Betul. Kan asal masuk, kalau nggak main sampai turnamen tuntas dan Portugal menjuarai 2 Piala Dunia juga, tetap kan gue yang ngangkat nanti kan pasti gitu. Betul, tujuannya kan at least kalau ya juara dunia, dia kan tetap masuk line up, namanya tercatat, akhirnya kan nggak jadi perdebatan nih, karena Messi udah juara dunia duluan kan, ya gue juga juara dunia meskipun nggak main. Ibaratnya apa ya, ibarat kata kayak gini, Sen, orang ikut kerja kelompok, itu cuman nyumbang nama doang, nggak ada kontribusinya, tapi kan dia tetap bagian dari kelompok itu. Bukan, menurut gue bukan seperti itu. Jadi ini tuh lebih seperti Ronaldo itu sekedar tamu undangan doang ibaratnya. Tamu undangan yang udah asal hadir, nggak usah naik ke panggung gitu. Betul. Asal hadir aja, yang penting dalam sejarah nanti dia itu tercatat pernah memenangkan Piala Dunia walaupun tidak main gitu. Yang ada nanti ketika juara dia yang paling heboh. Kalau misalkan ada yang memperdebatkan hal ini, gua tantang aja ya Portugal. Kalau misalkan enggak, Ronaldo pasti dimainkan dan segala macam, coba mainkan Ronaldo full di fase grup, berani enggak? Iya, betul lah. Jangan diganti ya, Ronaldo harus full ibaratnya itu. Apapun hasilnya ya. Messi ketika menjuarai Piala Dunia 2022 itu enggak pernah diganti. Enggak pernah, starter terus ibaratnya. Dan bahkan pada saat itu Argentina beberapa kali menuju extra time lawan Belanda, dan di final penalti juga kan, betul kan, lawan Belanda penalti juga. Iya kan, sampai extra time kan. Iya, sampai extra time ibaratnya kan. Di laga-laga penting dan tidak diganti sama sekali. Iya, apalagi kan menyabet pemain terbaik di edisi kalau misalkan Ronaldo egonya pengen ngalahin prestasi Messi untuk menjuarai Piala Dunia, sok mainin Ronaldo full, jangan diganti sama sekali. Nah, itu akan menjadi kabar baik untuk negara lain. Itu akan ada momen Ronaldo ngebanting ban kapten. Bisa jadi ada momen lagi ketika En-Nesyri part 2. Bisa jadi ada momen lagi ketika gol Bluetooth. Tapi ini kan gini, pertanyaan bahkan udah mulai sering dihujat nih, Sen. Fansnya Bang Dodo itu nggak hujat pelatih Portugal saat ini karena dari dulu. Ya, dari betul, semenjak siapa, Roberto Martinez atau siapa, bukan ya? Bukan yang botak itu kan, gue juga lupa. Semenjak dia diangkat kan dihujat terus. Dihujat. Karena pendapat dia atau statement dia itu berlawanan banget sama fansnya Ronaldo. Iya, betul. Nah, ini saya ibaratnya kita harus tahu ya, kehadiran Ronaldo di pinggir lapangan atau di bench itu kan, kalau kita ingat di Eropa, Piala Eropa dulu kan, dia sok ngatur-ngatur, dia sok jadi pelatih apa segala macam. Nah, mungkin pelatih yang baru ini dia punya ego juga, Sen. Dia nggak mau kehadiran Ronaldo di bangku cadangan itu akan nanti sok-sokan ikut ngelatih, sok-sokan ngasih instruksi apa segala macam. Sedangkan ya makanya permintaan Ronaldo ini kan belum direspon, belum ada official statement dari pelatih. Padahal berita ini udah seminggu kan. Nah, udah seminggu, tapi kan kayak dikacangin doang, kan. Karena itu kalau pelatih dia punya gengsi, punya ego, dia harus berani. Bahkan dari awal dia harus berani, karena untuk ketenangan dari skuad Portugalnya sendiri. Jangan sampai ada drama-drama yang gak penting gitu, kan. Iya.
Ya dari apa pertandingan ya mungkin sang pelatih juga kan sekarang lebih fokus untuk Piala Dunia gitu Iya, ya, mungkin dia juga sudah punya nama yang akan nanti dibawa oleh iya, Portugal gitu di betul. Piala Dunia ya. Yang pasti menurut gua dari statement Ronaldo yang seperti ini, Hmm. dia tuh belum tahu dia itu masuk ke skuad atau enggak kan, dalam Nah, artian belum betul, dihubungi pelatih sama betul, sekali kan gitu. betul. Soalnya kalau misalkan untuk skuad Piala Dunia, prepare-nya itu 1 tahun sebelum Piala Dunia sudah ada nama-nama yang Sudah harus ada dibawa kan. yang Ini udah di sudah call ya. 3 bulan, 4 bulan lagi menuju Mm-mm. Piala Dunia, tapi Ronaldo berstatement seperti ini. Dari sini saja kita sudah tahu jika Ronaldo belum dikontak sama timnas sendiri Iya, kan gitu. Walaupun di friendly dan juga UEFA bukan Conference League ya, apa Nation League iya kemarin kan Nation League. dia ada kan gitu. Iya, Ya betul. kemungkinan besar sih Ronaldo ada menurut gua. Tapi kalau dia sampai mohon-mohon seperti ini ya kayaknya belum ada apa ya masuk line up sih Ya Sen. ada kan bukan berarti main atau di bench. Bisa Nonton jadi. juga kan Nonton juga bisa. bisa, betul, Kan, betul. kan di setiap stadion ada ruang VIP kan Iya, gitu. betul. Atau enggak ya dia bisa nonton sama ISO Speed bisa jadi ya kan Iya, ibaratnya nah kan. enggak IRL ISO Speed Collab, spesial Piala Dunia. collab konten YouTube anjir. Iya, jadi nanti kerjaannya muter-muter tiap stadion, Iya, tiap iya, match iya, gitu. iya, iya, Nah gitu, itu benar-benar. adalah ide konten. Nanti kan sekarang live itu juga bisa collab 2 channel. Nanti Iya, channelnya sama Ronaldo. sama Ronaldo. Terus isi collabnya itu kan ini ya. Ini kita negara ini lawan negara ini prediksi lu berapa? Kayak gitu, Iya, kayak pundit-pundit itu. iya pasti, Terus pasti. terus di konten itu kan Ronaldo itu, wah coba kalau gue di masa prime, wah itu 2 pemain 3 pemain bisa gue gocek. Pasti kan banyak. Ini bakal lucu banget sih Sen. Iya. Kalau sampai kejadian gitu ya, kolaborasi antara Cristiano Ronaldo sama SO Speed. Iya, kita tunggu saja nanti Bang Dodo ini seperti apa. Tapi harapan gue sih tetap ya harusnya dibawa ya oleh Iya, skuad Portugal. betul. Kalau kalau memang Portugal itu menghargai legendnya. Tapi kalau Legendnya. misalkan dari pihak pelatih, ini bakal ngeganggu Iya, gitu. pasti. Mending jangan. Tapi kalau misalkan untuk Ronaldinho sendiri, ya kasihan lah. Dia kan nggak pensiun-pensiun itu bukan karena 1.000 gol ya. Dia tuh nyari Piala Dunia. Betul, meskipun dia nggak ngaku ya Piala Iya, Dunia ini udah bukan mimpinya apa segala macem. iya. Tapi kan kita ingat Sen, di edisi Piala Dunia terakhir itu kan nangisnya tuh nggak drama, beneran nangis gitu kan. Ketika dipulangin sama Maroko, ya udah sedih banget. Iya, ya dari statement-statement mengenai Piala Dunia kan kita tahu Ronaldo itu ternyata orangnya semunafik itu ya. Iya Itu betul, Piala Dunia tidak penting. Gitulah orang yang tidak pernah merasakan bermain di final. Coba betul. tanyakan hal itu kepada seluruh masyarakat Inggris ketika Inggris kalah di final dengan gol tangan Tuhannya Maradona. Maradona. Dan sekarang orang masih benci. Tanya kepada Baggio sampai Nah, apa gitu. Tanya man kepada Messi standing. 2014 ya, gimana perasaan Messi sampai pensiun gitu kan. Betul, Karena betul, gagalnya di final, bukan gagal di fase grup apalagi knockout gitu. betul. Sudah di final kan gitu. Sama Kroasia juga gagal di final juga kan Iya, ibaratnya tapi kan. jangan tanya Mbappe ya. Karena Mbappe sebelumnya punya. udah punya, apalagi masih Iya. muda. Mbappe itu, nah kalau Mbappe punya ego kayak Ronaldo, hat trick di final Piala Dunia itu akan digoreng sepanjang masa, Zen. Itu kan ya gue respect ya, kita respect karena banyak yang dari sisi supporter dari timnas Prancis itu kayak Mbappe bener-bener ngegendong banget Emang, di emang. final itu. Prancis itu tim besar, tapi Prancis nggak ada Mbappe itu cuma sekedar skuad negara mediocre. Ibaratnya kayak Itu omongan coach kan gitu. Gue juga setuju. iya setuju. Kalau nggak ada Mbappe yang mau ngandalin siapa pada saat itu, Turam. Gue kan udah ngeliat Turam tuh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa anjir. apa-apa, betul. Kalau Muani, Dembele pada Piala Dunia 2022 yang bikin kesalahan di final pertama kan Dembele. Iya, yang ngelanggar di Maria dan akhirnya Iya. berbuah penalti kan awalnya kan. Emang bener sih kayak pisau tumpul ya tanpa Iya. kehadiran Mbappe ya. Iya, cuma sekarang masa depan Prancis kan banyak banget yang baru ya, banyak banget pemain-pemain yang tipikalnya seperti Mbappe, seperti Barcola dan Iya. bintangnya PSG sendiri ya, Desire Dowu ya. Iya. Waduh, itu gua kira tadinya dia itu orang Portugal, ternyata orang Prancis. Orang Prancis wah. Nah, ini kan kemarin ketika melawan di Champions kemarin kan sempat tertinggal 2-0 di 20 menit pertama. Iya. Dibalikin sama Dowu sendiri kan, PSG akhirnya menang gitu. Keren ini ibaratnya masa depan Tadinya Prancis gue tuh ya. yang ngomong kandidat terkuat sekarang Heeh. itu Portugal. Sebelumnya kan gue pernah ngomong itu Iya. ketika gue berpikir Dowu itu orang Portugal. Oh, karena melihat potensi dari Dowu itu ya. Karena Dowu itu karakternya seperti Mbappe. Jadi ketika Mbappe tidak dimainkan, apalagi dimainkan bersama, jadi kan Mbappe tuh cuma perlu tim gitu, seperti Ronaldo lah. Iya, iya. Gitu. Sama Dowu juga seperti itu. Tapi ketika gue tahu Dowu itu orang Prancis,
ya gue Prancis Iya. musim ini untuk edisi 2026 Iya, ini. punya chance ya. Punya chance karena ada beberapa nama. Ya walaupun gue juga senang Wirtz ya. Wirtz kan Iya. dari Jerman, tapi skuad Jerman itu tidak sebagus itu. Jelek Betul. banget Jerman sekarang. Kedalaman skuadnya dari saya. musim edisi-edisi sebelumnya setelah menjuarai Piala Dunia 2014 lah, jelek di Euro, jelek di mana-mana, jelek Jerman tuh. Karena memang itu transisi Sen, transisi perubahan generasi kan dari Jerman itu kan, karena era emasnya kayak ini pemain-pemain lamanya Toni Kroos apa segala macam udah habis. Ini kan transisi ke generasi baru. Ya mungkin beberapa tahun yang akan datang negara-negara yang sudah melewati masa transisi itu baru nemuin golden age skuadnya lagi Sen. Tapi menurut gua nanti di Piala Dunia juga, walaupun gue menjagokan Prancis ya, nanti banyak tim-tim Afrika yang menjadi kejutan lah, Senegal sama Maroko pasti. Iya, apalagi kita lihat Maroko dan Senegal di final AFCON ini ya, emang dari segi sisi pemainnya kan emang keren juga. Karena ibaratnya di Piala Dunia kali ini itu bener-bener negara di mana dia yang regenerasi baru gitu. Ibaratnya kan pemain mudanya banyak, dominan, nah itu kemungkinan menangnya besar juga Iya, ya. dan generasi muda ini memiliki leader yang pas ya, bukan seperti yang lainnya gitu. Dan Portugal kan mengalami hal yang sama. Iya, betul. Dan sekarang para pemain muda Portugal itu ya masih menganggap Ronaldo sebagai leader, bukan leader sih, lebih ke legend. Lebih ke legend di lapangan sekarang sudah banyak leadernya sendiri seperti Ruben Dias, seperti Bernardo Silva, apalagi Bruno Fernandes yang benar-benar berani negur pemain yang lebih muda dan segala macam gitu. Nah, itu juga mungkin akan menjadi malapetaka untuk Portugal karena terlalu kebanyakan kepala nanti. Bisa jadi, harusnya diputusin siapa yang jadi kapten utamanya ya kan. Kayak ibaratnya kita kalau ngelihat Spanyol aja kan Carvajal, seorang Carvajal justru yang ibaratnya pemain muda itu nurut ke dia, meskipun secara prestasi mungkin lebih gemilang pemain muda. Sekarang kan Carvajal sudah tidak dipanggil oleh Spanyol sendiri dan sudah diganti posisinya oleh Rodri kan, yang dianggap sebagai leader di lapangannya. Karena memang paling senior ya sini. Kalau misalnya dari pemain kan ya bagusan Yamal dan juga Nico gitu. Dari posisi vitalnya, tapi kalau dilihat dari senioritas sekarang Rodri di lapangan. Gitu. Karena memang senior atau yang dijadiin kapten itu peran utamanya ngejaga mental tim Sen. Ibaratnya ketika dia menang nggak leha-leha, ketika kalah bisa bounce back. Itulah pentingnya sosok leader di dalam tim ya, meskipun kebanyakan leader itu bukan pemain depan. Pasti gelandang atau pemain bertahan kebanyakan kan. Iya, dan sekarang Ronaldo mencalonkan diri untuk menjadi leader Portugal di edisi 2026 ini kan gitu. Bener. Ini ibaratnya sesuai statement awal gue ya, kalau Ronaldo sampai masuk jadi cadangan atau ikut bermain, ini justru jadi kabar baik buat negara lain, karena kita suka nggak suka ya, ibaratnya ketika Ronaldo nggak bisa ngapa-ngapain di Liga Pro, karena kan kita juga sering melihat kan cuplikan-cuplikan video Ronaldo gampang banget kehilangan bola, nggak bisa nerima umpan, ibaratnya itu baru main di Liga Saudi loh Sen. Apalagi harus bersaing sama pemain-pemain muda yang kompeknya itu di Liga Eropa ya udah nggak bisa bersaing gitu. Iya, dan harus kita sadari juga levelnya Ronaldo sama Messi sekarang tuh udah nggak bisa ngimbangin pemain-pemain yang sekarang masih bermain di Premier League gitu, di Liga La Liga Spanyol, kemudian yang lain, karena Messi juga ya karena umur juga ya mengalami underperform gitu. Ya, sama seperti Messi kan walaupun ya banyak yang tidak berubah dari Messi seperti umpan, key passes, dan juga dia kan yang mengatur serangan dan sukses, tapi kelemahan Messi itu sekarang cuma satu di stamina. Staminanya. Cuma di stamina, kalau untuk kontrol bola dan juga segala macam itu masih bisa karena Messi kan lebih fleksibel dari Ronaldo. Betul. Dia tidak menjadi false nine, dia bisa jadi center midfield, masih bisa bermain gitu. Iya, jadi tapi untuk Ronaldo sendiri sekarang menurut gua benar-benar sudah tidak bisa bersaing lagi dari penampilannya di Liga Pro Saudi sekarang. Walaupun ketika habis kemarin dia ngambek comeback langsung ngegolin gitu. Ya itu cuma ya gol biasa, striker kan nyiptain gol, tapi kan tidak bisa ngimbangin, tidak bisa catch up ke timnas Portugalnya ibaratnya kan. Kita tunggu saja lah, tapi kan siapa tahu Ronaldo nanti ngegas ya di Piala Dunia. Iya, kita nggak tahu ya. Iya, siapa tahu dia ngegas IRL-nya 24 jam. Bisa jadi. Itu kayak ngarahin maraton ya ibaratnya. Lanjut ya ke berita selanjutnya. Ini masih seputar negara ya. Ini datang dari PSSI-nya Prancis. Jadi PSSI-nya Prancis dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Zinedine Zidane untuk menjadikannya pelatih timnas Prancis.
Zidane direncanakan akan mulai menangani Les Bleus setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Oh, berarti setelah gelaran Piala Dunia Iya. ya. Berarti mungkin targetnya next Iya, ini Pildun ya. kasusnya sama seperti Jose Mourinho yang ditunjuk untuk menangani Portugal Oh, setelah betul. Piala Dunia Betul, gitu. betul, Jadi betul. targetnya untuk 5 tahun ke depan ya kan. Iya. Kalau di Eropa sendiri kan ada Nation League, kemudian ada Euro kan. Ada gitu. Euro Itu yang juga. target yang paling terdekat. Tapi Betul. ini unik banget ya dari Zidane. Walaupun banyak yang menganggap Zidane itu pelatih yang biasa aja ketika dia hat-trick di Real Madrid ya, karena pemainnya Iya, ada udah Benzema, mateng ada ya. semua, udah matang Ada semua Bale, gitu. ada Kroos, Ya, betul. tapi tetap saja itu kan tidak bisa dilakukan oleh semua pelatih. Betul. Buktinya Pochettino gagal, Los Galacticos sebelumnya gagal Betul. kan gitu. Jadi banyak juga pandit yang mengatakan Zidane itu tipe pelatih yang secara taktik tidak terlalu bagus, tapi dia bisa megang ruang ganti itu. Ibaratnya karena para pemain itu segen sama Zidane ya, Iya, jadi bisa ngeluarin performa terbaik dan tidak ada perdebatan di locker room kan, ibaratnya kan. Kan kebanyakan perdebatan di locker room ini kan jadi konflik internal biasanya. Nah, sedangkan kalau adanya Zidane karena semua pemainnya respect ke dia, jadi semuanya itu berjalan lancar ya. Iya, karena banyak pemain kan yang kalau misalkan memiliki pelatih, padahal taktiknya bagus, tapi pelatih tersebut tidak memiliki karir sepak bola. Banyak kan pelatih itu yang sebelumnya bukan pemain bola. Iya, ada gitu. juga, betul. Itu kan pemain-pemain yang merasa dirinya top, lu tahu apa sih tentang sepak bola kan betul. gitu. Kalau ke Zidane lu tahu apa? Lu yang tahu apa? Iya. Itu Zidane. Dia ibaratnya pernah gua yang nanduk Materazzi. betul, ibaratnya dia kan edisi sebelumnya juga kan menang Piala Dunia juga pernah di era 98 ibaratnya kan. Ballon d'Or apa segala macam, legend siapa sih yang nggak tahu Zinedine Zidane. Zidane itu cuma satu kali ya tukar jersey. Iya. Dan itu cuma sama Messi. Iya, pokoknya. betul. Sama pemain lain kan dia nggak mau. Kan? Itu juga kan ini ada di podcast Zidane sama Messi juga kan. Spesialnya Adidas ya. Iya, betul, Adidas. Emang bener banget tribute Iya, ya. di podcast itu tuh Ronaldo nggak bisa ikut. Iya. Ngomongin final Piala Dunia. Iya, betul. Nggak relate. Ronaldo nggak relate kalau ngomongin. Lagi Ronaldo, kalian main Piala Dunia. Iya. Gitu. Paling gimana sih perasaannya gitu kan. Ronaldo nggak bakal relate sih. Tapi menarik nih untuk Zidane sendiri karena tadi kita sudah membahas skuad atau regenerasi Prancis yang muncul banyak sekali talenta bagus ya, tidak seperti di edisi sebelumnya. Iya. Karena mungkin dari Deschamps sendiri sudah cukup membawa Prancis sejauh ini ya. Betul. Sudah membawa Prancis ke tiga edisi. Tiga final ya. 3 final, 2 Piala Dunia, 1 Euro kan. 1 Euro. 1 Euro kan walaupun kalah sama Spanyol gitu Iya, kan. Satunya kalah sama Argentina. Tapi dia berhasil menjuari Piala Dunia ya edisi 2018 dan pada saat itu kan benar-benar Prancis itu mainnya gila banget ya. Gila banget. Karena ada di situ masih ada Pogba, masih ada Kante kan. Iya, wah betul. Yang vital banget Pogba Kante tuh vital banget sih, betul. Masih ada Yazi Giroud masih dibilang masih prime lah pada saat itu. Griezmann lagi prime-nya pada saat itu. Griezmann. Jadi Deschamps itu menurut gua dia merasa cukup mungkin ya untuk menangani Prancis mungkin. Nah, kalau ngomongin Prancis yang diambil alih sama Zinedine Zidane, nanti Zinedine Zidane itu akan memiliki chance atau kesempatan menyamai rekornya dari Didier Deschamps kan. Iya, jadi betul. ya kan Didier Deschamps itu kan dia pemain sama pelatih. Menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, Zidane juga kan pernah satu edisi sebagai pemain. Nah, sekarang dia kalau melatih dan akhirnya menjuarai juga, dia akan sama dengan Didier Deschamps. Iya, dan penunjukan Zidane tuh pas banget menurut gua. Betul. Karena Zidane ya salah satu pemain yang paling berpengalaman di kancah atau di level negara gitu. Karena dia kan sudah membawa Prancis ke 2 kali final ya. Walaupun ketika melawan Italia yang pertama gara-gara dia nanduk Materazzi kan kalah. Karena provokasi dia langsung di kartu merah keluar kan. Tapi kayaknya Zidane dia tidak ada penyesalan gitu. Dia no comment, dia nggak berisik, dia nggak bacot. Padahal waktu itu kan emang kena sanksi dan akhirnya karir di klubnya juga kan harus berakhir gara-gara masalah itu. Cuma Zidane tuh ya nggak apa-apa lah karir gua hancur, soalnya pas itu kan Materazzi bukan ngomongin Zidane tapi ibunya kan, itu yang membuat Zidane tidak terima gitu. Betul, ibaratnya kan ya emang bener keren banget sih, apalagi mengingat secara usia Zidane juga kan masih muda ya. Kalau ibaratnya Zidane ini performanya bagus dan stay lama di Prancis sampai ngejar usianya Deschamps aja, ini udah pasti 3 edisi Piala Dunia masih ikut kan. Iya, masih ada kemungkinan dua edisi Piala Dunia ya, apalagi di usia yang masih muda banget masih kan muda. Zidane itu. Tapi kerennya Zidane itu walaupun dia ya kan dia orang Prancis ya. Dia orang Prancis. Tapi anaknya tidak ikut ke Prancis ya. Anaknya kan jadi kiper Algeria kemarin di AFCON kan. Wah, berarti ini kalah. Keren kan penampilan anak-anaknya Zidane kemarin.
Algeria kan kalah kalau nggak salah di semifinal ya melawan Senegal. Pada saat itu kan Zidane nonton dan clean sheet terbanyak di AFCON itu anaknya Zidane. Wah, ini promising banget ya. Iya, emang andai kan anaknya Zidane jadi orang Prancis kan. Tapi mungkin itu ngambil ini juga saya ngambil kayak apa ya perjalanannya Zidane juga. Kan sekarang tuh banyak saya kayak Juan Obi Mikel, kayak pemain-pemain yang punya 2 status keluarga negaraan tuh. Kan banyak yang berkomentar. Kayak Juan Obi Mikel itu pernah ngomong kayak gini, seharusnya Afrika itu tidak dijadikan opsi kedua. Seharusnya pemain-pemain bintang itu dia harus sadar keterikatan darahnya dengan tanah air. Yang paling terkenal itu ini ya, Aubameyang ya, yang jelas-jelas menolak Prancis. Iya, betul. Padahal secara hitung-hitungan, secara historis juga ya, historis, strategi dan segala macam, Gabon itu tidak mungkin ke Piala Dunia gitu, apalagi ke Piala Dunia, ke AFCON saja susah. Kan gitu. Tapi Aubameyang tetap setia kan. Nah, ibaratnya itu adalah bukti bahwa ketika seseorang itu punya ideologi ya, ibaratnya dia cinta, nasionalismenya itu tinggi gitu Sen. Karena kan seperti yang kita tahu dilemanya pemain yang apa ya, kasarnya imigran gitu ya ibaratnya kan, sama kayak Mesut Ozil. Kita pernah soroti kasus Mesut Ozil, ketika dia membawa Jerman menang ya dia orang Jerman, tetapi ketika Jerman kalah ya dia cuma sekedar imigran gitu kan. Kan ada sentimen seperti itu ya. Harapannya mengutip kata-kata dari Obi Mikel adalah mungkin akan ada masa di mana pemain hebat ibaratnya dia itu lebih memilih membela tanah kelahirannya gitu kan. Dan entah itu akan terjadi ya dimulai dari sosok anaknya Zidane sendiri kan. Dan juga anaknya Zidane kan berpikir kalau misalkan di Prancis mungkin keberatan nama pertama sama dan juga dari kemungkinan jadi pilihan utama itu sulit masih kecil juga ya. Prancis ya, walaupun sampai sekarang menurut gua Prancis itu belum menemukan penggantinya Loris ya. Iya betul, regenerasi kipernya ya. Aduh lupa namanya, kipernya Inter kan sekarang. Aduh lupa namanya anjir. Ini Sommer, bukan Yann Sommer. Kiper Inter sebelumnya yang hitam itu kan kipernya Prancis sekarang. Maignan. Iya, Maignan. Dia jadi kipernya Prancis sekarang. Iya betul. Gitu. Waktu ya Loris, karena Loris sudah pensiun, tapi dari performa Maignan juga kan bagus ketika dia di Euro dan juga Nation League kemarin gitu. Iya betul. Karena waktu di Inter juga kan dia kiper Serie A terbaik juga kan. Ibaratnya kan. Tergantikan oleh Sommer sekarang. Nah, ketika ini udah resmi ya, karena udah ada kesepakatan besar antara Zidane dengan Prancis, ini juga pupus sudah harapan Real Madrid Sen. Nah sekarang kan kita jadi bingung Real Madrid itu mau nyari siapa lagi buat ngelatih menggantikan Arbeloa nih. Arteta udah nggak usah klop lah. Di episode kali ini kita akan memprediksi bukan memprediksi, itu harapan gua. Arteta tuh udah pindah ke Madrid aja. Misalkan tergelincir lagi ya kan, bingung-bingung akhirnya dihargainya sama Real Madrid justru ya. Iya. Menurut gua kalau pelatih Spanyol itu harus berkarir di Spanyol dulu kalau mau sukses. Betul. Gitu. Betul, sama seperti para pendahulunya ya. Sama kayak Pep Guardiola. Jose Mourinho bukan orang Portugal. Bukan orang Spanyol kan, dia orang Portugal. Iya kan, betul, gitu. Jose Mourinho. Enrique kan gitu. Nah, Enrique juga ngelatih Barcelona dulu. Kalau untuk Arteta dari segi pengalaman itu sudah cukup untuk pelatih Real Madrid menurut gue. Dan kalau misalkan Real Madrid mau berjaya lagi, Real Madrid kan ya walaupun mereka tetap mendapatkan trofi ya di setiap musimnya, tapi ya kita sudah bayangkan lah era Real Madrid sekarang tuh tidak seperti dulu. Iya, karena di Liga Champions juga udah kayak bukan favorit juara banget gitu kan. Apalagi di La Liga juga kan persaingannya ketat, tidak mendominasi dengan skuad yang penuh bintang kan ibaratnya kan. Gue percaya sih Arteta harus ke Madrid ya. Mungkin kalau nanti Arteta di lobby sama Madrid, gue saran buat Arteta nanti ada klausul di perjanjiannya bahwa pemainnya itu harus nurut. Jangan ngelawan gitu kan. Kayak kasarnya kayak ini Sen, kayak kasus banyak siswa ngelawan sama guru tuh. Gue pengennya kalau Arteta masuk tuh kayak ibarat guru, oke, kita ajarin tapi ya jangan baperan, jangan ngambek, jangan bertingkah gitu kan. Iya, dan itu juga kan yang cocok untuk Real Madrid sendiri karena ketika Madrid ditangani oleh Xabi Alonso ya itu kan masalahnya ada banyak sekali pemain yang menentang karena merasa dirinya lebih pemain besar bintang dan lebih besar segala macam gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin Arteta di karirnya sendiri ketika menangani Arsenal kan tidak ada pemainnya Arteta yang seperti itu gitu. Memang di Arsenal kan nggak ada bintang ya. Nggak ada bintang. Gitu. Iya. Mungkin Arteta tuh sudah terbiasa dengan pemain yang biasa-biasa aja. Gitu. Dan mungkin nantinya ketika
bener-bener ngelatih Mbappe, Vinicius, itu bisa tegas lu tuh siapa udah itu. Iya, Maksudnya iya. maksudnya nggak mungkin bisa diredam sama Artetanya Iya, sendiri betul, gitu. betul. Kalau untuk melawan pemain-pemain yang egonya besar seperti Vini dan juga Mbappe itu jangan datangkan Gattuso. Iya. Nanti gelut. Gelut, nanti gelut. Apalagi Mending juga datangin orang yang tegas dan kalem. kalem, berkarisma ya, Iya, karisma ya. berkarisma. Arteta itu berkarisma menurut gua. Betul, Karismanya betul. hancur karena melatih Arsenal. Betul, betul. Ibaratnya tipe pelatih yang sama kayak Zidane. Kita kan nggak tahu Zidane itu Pep itu sama Klopp itu kan banyak statementnya. Tapi untuk Zidane dan Arteta kan dikit, Iya. nggak banyak keluar-keluar di media gitu Iya, kan. ya Arteta tuh Zidane tuh kayak Messi banget. Iya, Nggak banyak benar-benar nggak banyak gitu. ngomong. Kan waktu ngelatih Madrid juga cuma gini, Iya, gini. iya ekspresinya juga kan nggak Iya. terlalu ini kan, nggak ekspresif banget. Di interview juga ngomong seadanya, nggak pernah bikin statement menyerang lawan atau apa gitu kan. Emang bener sih cocok Ya sih. kita tunggu saja ya nanti Zidane akan menangani Prancis. Betul. Nah, kita lanjut lagi ke rumor selanjutnya. Ini kita masih ngomongin Karena Piala episode ini Dunia ya. edisi Piala Dunia Edisi ya. Piala Dunia. Nah, ini datang dari Neymar. Neymar pensiun lebih dini dari prediksi awal. Desember akan jadi musim penentuan sang mega bintang. Wah, gimana nih Sen? Jadi ini adalah berita setelah Neymar Diserang ya. dihajar habis-habisan ya, mendapatkan tackle habis-habisan Iya. gitu ya. Mungkin targetnya kan tadinya Neymar itu masih bermain di musim depan. Iya. Katanya Desember 2026 itu dia pensiun Betul. gitu. Nah, dia kan berarti cuma fokus sekarang itu cuma fokus ke Piala Dunia. Iya. Dan sebelumnya kan dia juga pernah bercerita sendiri kalau nggak salah. Jadi dia itu ketika mengalami cedera yang parah, dia itu sempat ingin memposting di Instagramnya mengumumkan pensiun pada saat itu. Oh, ketika dia Iya. cedera parah ya. Dan ketika lagi ngetik katanya Neymar itu nangis. Kenapa aku harus pensiun dan nggak jadi pada saat itu, dan langsung menelpon Messi dan juga Suarez katanya, dan tidak jadi pensiun. Itu ketika Neymar transisi ke Al Hilal katanya. Oh, berarti itu setelah Piala Dunia ya yang Neymar di-tackle habis-habisan itu Iya, ya. itu. Copa apa Piala Dunia Ya, waktu kalau itu? di-tackle habis-habisan mah Piala Dunia 2018 ya. Iya. Neymar guling-guling kan. Iya, tapi setelah itu juga agak under ya ibaratnya kan. Iya. Karena kan di PSG-nya juga udah kesalip sama Mbappe, performanya udah kayak nggak waktu di Barca gitu kan. Iya, dan mungkin Neymar kan berpikir, waduh nggak jadi pensiun, mungkin dengan perawatan, suntikan dan juga segala macam masih bisa bermain. Masih try hard Tapi ya. ketika dia mencoba kesempatan kedua, di-tackle habis-habisan, makanya Iya, dia betul. sekarang berpikir untuk pensiun gitu. Karena kasihan ngelihat Neymar lama-lama tuh, kasihan kalau dia kena tackle gitu. Udah bukan gimmick, itu benar-benar sakit. Itu emang pasti sakit karena apalagi tackle yang diterima sama Neymar ini kan skillful ya. Dia di tackle ketika melakukan skill-skill apa segala macam ya, mungkin ya akibatnya bisa lebih fatal juga Sen. Iya. Nah, kalau menurut gue sendiri ya, kalau ngomongin Neymar pensiun, kalau menurut gue Neymar itu setelah pergi dari PSG dan memutuskan gabung ke Al Hilal, itu kayak ya secara nggak langsung Neymar itu udah pensiun karena Iya, itu. Jadi sebelum ada tawaran Al Hilal, dia ngetik yang nangis pensiun itu. Jadi kalau nggak ada tawaran Al Hilal mungkin pensiun pada saat itu. Nah, gue masih ingat waktu itu sebelum Al Hilal ya, rumornya itu kan Neymar mau ke IPL, mau ke Premier League antara Chelsea atau Manchester City waktu itu kan, ibaratnya kan. Nah, waktu itu kita nggak tahu posisi Neymar ini cedera atau enggak. Kalau ia pun cedera parah atau enggak kan kita nggak tahu. Dan ternyata dia memutuskan pergi ke Al Hilal. Dan harusnya kalau kondisinya fit dan dia masih punya semangat juang, dia setidaknya bersinar lah di Al Hilal ya, karena kontraknya juga besar, gajinya juga besar, dan terbukti gue masih ingat debutnya Neymar di Al Hilal itu dia mencetak lebih dari 3 gol waktu itu, karena dari permainan kayak beda banget level Eropa, level dunia sama level di Arab Saudi gitu kan. Tetapi entah kenapa Neymar itu kan di Al Hilal namanya kayak redup, kayak hilang, karena emang cuma main beberapa kali dan selebihnya dikabarkan cedera gitu Sen. Jadi ya emang dari situ juga, karena beda banget Sen, kalau kita ngelihat Messi transisi ya dari Eropa ke luar Eropa ya, Messi, Ronaldo, mereka itu setelah keluar dari Eropa namanya tetap digaung-gaungkan, highlight pertandingannya ada apa segala macam, tetapi kalau untuk Neymar di Al Hilal kan minim banget pemberitaannya. Ya karena memang Neymar tidak sebesar Ronaldo, Messi ya, emang susah lah, dan juga ya kalau mau pensiun mending pensiun aja gitu. Iya, kita lebih lama lihat Neymar ditacklein musuh kan, kasihan juga, betul. Mending pensiun aja. Cuma sangat disayangkan ya yang tadinya digadang-gadang menjadi ya favorit Ballon d'Or juga pada masanya, kemudian ya kita juga kan
pertama ngelihat Neymar, ini tuh bisa jadi jembatan sebelum menemukan rivalitas seperti Ronaldo Messi. Iya, Jadi kita betul, setelah betul. Ronaldo Messi pensiun, kita masih menikmati permainan Neymar gitu. Neymar. Tapi Ronaldo Messi belum pensiun, Neymar udah ada Neymar udah duluan, itu kan pensiun. sangat disayangkan gitu. Ronaldo, Messi masih dapat highlight, Neymar udah hilang gitu Iya, kan. udah hilang terlebih dahulu gitu. Emang bener ibaratnya salah milih klub fatal juga buat karir biasanya ibaratnya kan. Iya, Karena kalau kepindahan kata coach Justin mah salah milih klub dan salah milih pasangan ya. bisa jadi, iya bisa jadi ya karena salah milih pasangannya juga. Ya sangat disayangkan lah untuk legenda. Mungkin ini adalah akhir dari para legend-legend di angkatan kita ya, soalnya kayak Messi, Ronaldo dan juga Neymar. Mungkin ini adalah Piala Dunia edisi terakhir bagi mereka kan. Dan kita ibaratnya menyambut para penerus-penerusnya nih Sen. Iya, dan juga untuk Neymar sendiri apa ya? Dia itu mungkin kayaknya tidak ikut Piala Dunia 2026 kayaknya. Iya sih Masih cedera kayaknya. Iya, Di tackle kemungkinan besar. terus-terusan. Satu match aja dia di tackle lebih dari 5 kali. Betul. Tackle keras itu ya, bukan tackle untuk merebut bola, tackle yang benar-benar ngarahin ke kaki gitu. Kayaknya secara mental juga Neymar udah mulai kena ya ketika dia memutuskan Mungkin Desember dia gitu sudah ya. mengerti. Iya. Gue tuh percuma lah masuk ke skuad Brasil juga. Masyarakat gue juga nggak pengen gue masuk ke skuad gitu. Mungkin ngerti di hal tersebut ya. Nah ini kalau kita ngomongin Neymar, ada satu nama dari Brazil lagi yang kasusnya hampir serupa Sen. Yaitu ini siapa, Coutinho. Masih ingat ya, Coutinho itu kan ibaratnya dia putus kontrak sama Vasco da Gama karena memang dari sisi Coutinho-nya yang dia udah nggak ada passion, dia udah nggak ada keinginan untuk main bola. Ini kan sama ya, bakat yang digadang-gadang bakal jadi pemain bintang dan akhirnya karirnya nggak jelas kan. Ini sama dari generasi emasnya Brazil juga ya. Kesalahan Coutinho tuh memilih Barca ya, padahal pada saat itu kan transisinya Klopp baru megang Liverpool. Klopp itu pengen Coutinho gitu. Tapi bagus juga sih Coutinho ke Barca. Kalau misalnya Coutinho nggak ke Barca, kita nggak akan lihat Sadio Mane di Liverpool. Iya betul. Soalnya kan setelah Coutinho memutuskan pindah ke Barca, Klopp nyari pemain pengganti Coutinho pada saat itu dan ketemu Sadio Mane gitu. Akan lebih gacor ya ibaratnya. Lebih gacor. Dan Coutinho menurut gua masih bagus di Barca ya, dimana awal debutnya saja dia mencetak 2 gol ya, dimana 1 assist dari Messi, 1 assist dari Suarez ya pada saat itu. Tapi Coutinho itu berada di masa kelamnya Barca ketika Messi sering ribut sama Bartomeu sama manajemen pada saat itu kan, kemudian Suarez dipinjamin dan dia dipinjamkan lagi ke Aston Villa. Ternyata di Aston Villa tidak perform dan langsung ke Brazil kan, pulang ke Vasco da Gama, dan sekarang dia sudah tidak memiliki passion sampai ini kontraknya diputus ya ibaratnya kan, karena dia udah nggak ada hasrat buat main bola lagi. Sangat disayangkan karena dulu sebelum dia memilih untuk bergabung ke Barcelona, Klopp kan pernah bilang ya, lu harus stay di sini. Kalau lu stay di sini di Liverpool, lu tuh akan jadi legend klub. Liverpool tuh akan bisa buatin patung buat lu saking diapresiasinya gitu kan. Soalnya kan hanya Coutinho yang bersinar, di mana pada saat itu Liverpool lagi hancur-hancurnya. Itu transisi sebelum Klopp itu ya. Perpindahan dari Inter tuh benar-benar membuat semua fans Liverpool senang ya. Senang, apalagi kan ya nama besar ya Coutinho itu kan waktu ini kan, karena emang superstar juga di masanya kan ketika di Inter. Dan yang lebih naasnya lagi kan memulai karirnya bareng dengan Neymar. Mereka kan di Olimpiade dulu, kan Olimpiade gitu, kemudian di Piala Dunia Under 20 gitu, sama di timnas redupnya bareng. Dan sekarang Coutinho lebih dulu sudah tidak bermain bola. Dan sebentar lagi kabarnya temannya sendiri Neymar akan mengakhiri karirnya. Cuma sangat disayangkan banget untuk Neymar, karirnya itu tidak indah. Tidak indah, ditutupnya tidak indah. Kalau menurut gue mas, faktornya kelamaan di PSG kalau menurut gue mas. Ibaratnya kalau misal dari Barcelona ke PSG kan tujuan Neymar itu kan dia pengen dapat Ballon d'Or. Kalau masih di Barca dia masih ada di bawah bayang-bayang Lionel Messi. Dia ingin mencari tantangan dan akhirnya kan pindah ke PSG ya. Kalau saja Neymar itu punya pengaruh yang sebesar itu dan dia bisa bersinar di PSG, mungkin ceritanya akan lain. Dan ternyata menggendong satu tim kan nggak bisa dilakukan oleh semua orang, sehebat apapun itu ya ibaratnya kan. Dan akhirnya bisa dibilang Neymar di PSG itu kurang mendapatkan highlight, apalagi kan harus tertutup sama Mbappe. Nah kalau menurut gue, kalau gue jadi Neymar waktu itu ya, harusnya ketika 1 tahun 2 tahun di PSG ini kayak kurang gitu ya, kayak dia tuh kayak hasilnya nggak sesuai keinginannya Neymar, harusnya cepet-cepet cabut, entah itu ke Serie A, entah itu ke Premier League, dengan harapan semoga saja karirnya bisa meningkat lagi. Nah ibaratnya gini Sen, gue inget ini ya, salah satu legend juga Zlatan Ibrahimovic.
dia itu kan pindah-pindah klubnya banyak banget kan. Dari Ajax ke Juventus pernah, Inter pernah, AC Milan pernah, ibaratnya kan. Ke Barca pernah, ke MU pernah. Dia itu kan Cek ke PSG pernah. ke PSG juga pernah, ke LA Galaxy waktu itu balik lagi ke MU pernah. Maksudnya ketika 1 tahun kayak Ibra kan 1 tahun aja di Barcelona ya. Dia kan dimana pindah lagi ke klub yang lebih besar. Nah kalau mau nyari tantangan ya lebih baik seperti itu. Iya, kembali lagi ke yang tadi, karena bukan pasangan. Masalah Neymar itu karena agentnya sendiri, yaitu orang Iya, tuanya sendiri ya, ibunya sendiri. Ibra mah kemana, agentnya tuh nggak, Ibra kan agentnya bukan yang ngatur Ibra. iya, Jadi agentnya tuh nurut sama Ibra. Gua iya, pengen ke sini, urus. iya, Neymar mah enggak, Neymar mah kan yang ngurus bener-bener ibunya sendiri ya. Dan salah satu alasan Neymar meninggalkan Barca, izin ke Messi sama Suarez, itu kepengenan ibunya. Neymar kan ngomong sendiri ke Messi sama Suarez, dan pada saat itu Messi dan Suarez kan sebelumnya menawarkan, kalau kau ingin Ballon d'Or kita bantu dan juga segala iya, macam. Tapi Neymar membalas keinginan ibuku untuk pindah ke PSG karena duitnya lebih gede. Dan Messi sama Suarez nggak bisa maksa gitu karena orang tuanya yang pengen, dan ternyata Neymar nurutin hal tersebut gitu. Nah, ketika iya, di PSG dia itu kenapa dia tidak pindah ke klub-klub lain? Karena kan nggak ada tawaran yang lebih besar dari PSG pada betul, saat itu. Sedangkan betul. kita tahu kepindahan dari Barca saja itu karena duit Karena gitu. duit ya, karena waktu itu PSG melirik Neymar karena performanya lagi epic ya. Hmm. Di tahun 2015 bersama Barca kan ini salah satu superstar yang bisa dibeli lah Sen. Iya, Ibaratnya karena kan. PSG itu awalnya targetnya membeli Neymar tidak untuk menjuarai Champions lah. Heeh. Bukan untuk menjuarai Champions, jadi untuk menaikkan Liga 1, Liga Iya, A-nya Liga A-nya sendiri. sendiri ya. Itulah mengapa ketika Mbappe pengen dibeli Real Madrid, presidennya yang turun supaya Iya, jangan. Kalau lu pergi, nggak ada yang nggak nonton ada yang liga kita nonton. gitu. Dan itu Neymar tuh untuk sebagai apa ya? Daya Icon lah tarik ya, aja, icon icon liga aja. ya, Iya. icon liganya Memang pada sendiri saat ya. itu kan pemain apa, PSG sudah ditinggalkan oleh Ibra ya, Iya. sudah ditinggalkan oleh Beckham, tidak ada icon Mm-mm. lagi nih, cuma Mm. ada Pastore, Lavezzi, siapa yang Iya main nonton betul. Pastore sama Lavezzi kan, nggak ada yang copet anjir. Iya, Kipernya kan Kopet iya namanya. Gue tahu dari PS2 ya. betul. Tapi sampai Neymar ke situ kipernya masih dia. Masih dia Kalau di ibarat PS2 tuh rambutnya merah. ya mendatangkan Cavani juga kan tidak Iya. sebesar itu ya sebagai bintang gitu kan. Ya Cavani kan datang setelah Neymar duluan kan ya. Atau Iya, bareng ya. iya Kan pernah bareng masa mereka kan bareng iya gitu main-main gitu. bareng ibaratnya. Dan ketika sudah merekrut Mbappe, baru PSG itu berpikir, waduh kita bisa nih menjuarai Champions League gitu. Iya, Dan ternyata ibaratnya masih gagal juga. masih gagal juga dan akhirnya ketika semua orang itu nggak ada baru bisa juara Iya, champion. juara Ini champion. PSG itu membuktikan bahwa Piala Champion itu nggak bisa dibeli dengan beli pemain mahal gitu kan Ya akhirnya kan. itu kan yang ngomong Enrique. Enrique, Itu Enrique debatnya bukan sama presiden klub kan, iya, sama presiden Prancis Macron. betul Debat betul. langsungnya kan. Jadi pada saat itu siapa sih namanya? Lupa gua. Pokoknya Heeh, presiden PSG itu. iya, heeh, Nurut sama Enrique, udah jual Mbappe, turun kan presiden Prancis heeh, Macron, ngomong sama Enrique jangan jual Mbappe. Di debat kan, ya Enrique ditunjuk sebagai pelatih PSG, otomatis tanggung jawabnya lebih besar gitu untuk PSG-nya betul. sendiri kan. Nah, kalau menurut gue mah banyak pelatih itu harus punya mentalitas kayak Enrique kan. Kayak misal Sabi lah ya, kita bandingin Sabi. Enrique itu ketika ditunjuk untuk melatih PSG itu kan pasti ada klausul kontrak. Pasti udah deal-dealan dulu gitu kan. Ya meskipun deal-dealan yang tertulis dan yang nggak tertulis. Mungkin Enrique kenapa berani sebegitunya? Karena Enrique berpikir PSG yang butuh gue. Bukan gue yang butuh PSG. Iya. Kasarnya gini, di waktu itu udah pertahankan Mbappe, jual Mbappe, lu dipecat aja. Dari awal bukan gue yang butuh PSG tapi PSG yang butuh gue. Iya. Dari argumen itu kan akhirnya yang ngalah justru orang-orang besar Iya. di PSG-nya Tapi kan. enggak bisa semua pelatih memiliki mentalitas seperti Heeh. itu. So, Kenapa? misalkan Enrique, gue nggak perlu Mbappe, bisa ngebawa apa nih untuk PSG? Iya, Barcelona, ketika ditangani sama gue dapat apa? iya. Sextuple kan, Iya, karena gitu. historisnya Iya, bagus, so betul. Arteta kayak gitu. Iya, Apa yang pengen diunggulin? runner Gitu. up. Lu dapat apa, hat trick runner up, Iya, kan betul. nggak bisa semua Iya, orang iya. bermentalitas seperti itu, mentalitas itu terbentuk ya karena sudah ada buktinya gitu. Betul. Kalau untuk Pep, Jose Mourinho sama Enrique, mereka tuh bisa sombong Bisa sombong sebagai karena pelatih. dari CV-nya itu emang mentereng ya Iya, ibaratnya ya. dan mereka kan membawanya bukan ya yang paling bagus kan ya emang 3 itu ya, dan Iya. mereka tuh
wajib banget punya mentalitas tersebut dan memang semuanya memiliki mentalitas tersebut ya kan, satu circle juga kan. Satu circle juga. Gitu. Tapi untuk pelatih yang lain nggak bisa menurut gue. Susah sih, agak susah ya. Mungkin yang soalnya kan banyak juga di ini pelatihnya Tottenham Hotspur kan, siapa? Aduh, bukan lupa Pochettino. namanya. Bukan yang bawa Europa League tuh. Namanya pokoknya lupa lah, pokoknya itu. Dia kan debat sama manajemen. Gua tuh pengennya pemain ini. Tapi ditanya bisa bawa apa dengan pemain ini? Iya. Dia kan nggak bisa argumen ngebalesnya. Makanya Tottenham Hotspur beli pemain yang lain. Dan pada saat itu debat-debat dan dia dipecat kan. Itu. Iya ya, karena dari sisi Xabi juga kan mungkin karena dia cuma berhasil di Liga ya, Iya, terus juga ya. Gue invisible di Liga mana? Bundesliga, Bundesliga kan gitu. Apa sih prestasi dari Bundesliga gitu? Kecuali unbeaten di Bundesliga terus juara champion, nah baru agak ini ya, agak mending lah. Bundesliga tuh tidak bisa menjadi apa ya kalau dibandingin dengan La Liga, Premier League itu jauh banget ibaratnya. Tapi kalau menurut gue kalau menurut gue ya, kalau mentalitas seperti itu emang masuk akal kalau punya historis yang bagus. Tapi untuk pelatih-pelatih muda kayak misal Xabi, kayak misal Arteta, ketika dia di hire sama klub, dia tuh harus wanti-wanti kayak gitu. Ibaratnya dia harus nating dulu sih gitu kan. Kalau manajemen nggak suka sama gue, ya lebih baik gue keluar. Ibaratnya kayak Amorim kan seperti itu termasuknya. Amorim itu kan dicibir langsung mengeluarkan statement, ya saya mah bukan manajer, saya mah pelatih. Ibaratnya kan tugasnya cuma melatih, bukan manajer ibaratnya kan. Iya, makanya banyak sekali pelatih yang debat sama manajemen itu seperti itu karena pelatih mah kan pengennya juara, tapi manajemen pengennya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin di season itu. Seperti Dortmund, Ajax, cara gua dapat keuntungan itu bukan dari bonus juara, tapi dari menjual pemain. Itu banyak juga PSG. Uniknya kan setelah ditangani Enrique, PSG itu klub tertinggi, klub pertama yang posisinya pokoknya pertama dari seluruh klub di Eropa dan di dunia yang memiliki penghasilan tertinggi kan di tahun ini sejak ditangani oleh Enrique. Jadi pengeluaran yang tadinya berapa kita tahu PSG langsung berapa M ratusan kan, bahkan yang memulai membeli pemain di atas 100 miliar euro itu kan 100 juta euro itu PSG yang merusak harga ya. Iya, merusak harga gitu. Dan ternyata ketika Enrique ini pertama dia sudah membuktikan gua nggak perlu Mbappe bisa treble dan dapat Champions, itu impian PSG sendiri ya kan. Kemudian dari segi bisnis PSG juga untung besar kan dia sekarang. Banyak yang dijual untung besar. Ekitike kan Barcola masih. Gue lupa anjir. Pokoknya kan dari penjualan tuh yang keluar di itu kan Ekitike ketika di PSG, terus juga Donnarumma tuh free agent mungkin sih. Iya, Donnarumma kan keluar dan juga segala macam gitu. Jadi dari segi bisnisnya tuh lebih nguntungin ternyata ketika dipegang oleh Enrique gitu. Karena mungkin tidak kebebanan gajinya Mbappe kan sudah tidak seperti itu, apalagi benar-benar didominasi pemain muda. Makanya kan sekarang Ousmane Dembele nggak mau main, pengen naik gaji. Ya sok nggak pemain, gua mah nggak betul dulu kan gitu. Nah, betul. Dan ternyata kan Dembele yang kalah, dia pengen main lagi dan gajinya tetap nggak dinaikkan gitu. Ibaratnya lu bisa apa, ngasih apa gitu kan ibaratnya. Lu naik gaji, minggu depan lu cedera, gua tahu lu kan gitu kan. Apalagi kan waktu di Barca juga kan sempat ya dilatih sama Enrique ya. Iya, proyeknya Enrique kan di akhir. Iya, ibaratnya lu nantang masih ada sih kalau menurut gue mah. Bukan ah. Oh, Valverde ya, udah Valverde ya. Iya, karena Enrique kan keluar setelah sextuple. Setelah juara proyeknya Enrique kan masih ada sextuple, season selanjutnya Enrique bentrok sama Messi dan 2016 itu ya. juga keluar kan. Itu pembelian setelah sextuple Dembele. Betul ya, makanya ya Neymar keluar, Dembele masuk. Pada saat itu Neymar keluar kan menggantinya kan Dembele. Iya, Dembele masuk dan pada saat itu kan 2016 berarti kan 2016. Setelah 2015 itu Barca itu kan. Iya, betul. Setelah treble 2015 itu. Makanya ya pelatih itu harus punya mentalitas seperti itu sih kalau menurut gue mah. Karena gue balik lagi ke Amorim ya. Ketika Amorim dipecat, kebanyakan waktu Thomas Tuchel dipecat dari Chelsea, dia kan murung di short media itu murung apa segala macam. Kalau Amorim kan selebrasi keluar dari MU. Kalau menurut gue mah kayak ngadu ego ya. Ibaratnya udah hajar terus manajemen. Kalaupun lu dipecat, ya ibaratnya lu tetap jadi pelatih yang hebat gitu kan. Jangan mau kalah gitu ya. Jangan mau diinjak-injak gitu kan. Ya mungkin untuk berita kali ini mungkin kita akhiri dulu ya. Ya dari edisi membahas negara ini ya akan ini performa Piala Dunia.
episode kali ini kita akhiri. So buat teman-teman yang punya opini atau mau sharing seputar pengalaman pribadi tentang dunia sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you banget yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.